Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel NAS Videos. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas bocoran belajar akademik matematika Bintara 2021. Akan diberikan tips dan trik cepat agar menghemat waktu ketika mengerjakan seperti itu. Dan bagi kalian yang penasaran seperti apa nanti bocoran belajar akademiknya, yuk kita bahas. Nah, seperti halnya dengan ini. Ada suatu mesin permainan melempar bola bernomor 1, 2, 3 sampai dengan 10 sebanyak 70 kali. Nah, kalau misalkan nanti soalnya berbentuk frekuensi harapan, maka ujung-ujungnya kita yang pertama mencari peluang gitu ya. Ingat aja peluang itu NA per NS. Nah, NA per NS. Kalau NS-nya itu kan sama halnya dengan banyaknya nomor itu yang sudah disediakan. Ada berapa kali? Ada 10 gitu kan. Nomornya ada 10 dari 1, 2, 3 sampai 10. Nah, selanjutnya kita mencari NA. NA itu adalah apa? Ini sesuai dengan perintahnya muncul bola dengan nomor bilangan prima gitu ya. Sedangkan kita harus mencari bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan 1 dan dirinya sendiri. Nah, itu bilangan prima. Apa aja? Nah, 2, 3, 5, sama 7. Nah, nanti berarti NA-nya ada 4 bilangan prima. Berarti peluangnya 4 per 10. Karena di sini adalah frekuensi harapan, maka dikalikan dengan banyaknya mereka dilempar sebanyak berapa kali. Karena di situ tertulis 70, kita kalikan aja 70. Jadi kita sederhanakan nolnya, tinggal 4 kali 7, jawabannya 28. Maka di sini jawabannya yang C. Oke, next. Next soal selanjutnya ini berbantu soal turunan. Jadi turunan fungsi dari suatu f(x) 4x kuadrat 12x dikalikan dengan x plus 2. Nah, ada dua cara di sini. Bisa jadi nanti di sini pakai U kali V gitu. Namun saya tidak ingin menggunakan cara ini karena ada cara yang lebih cepat dari ini, yaitu caranya dengan cara kita kalikan aja, jabarkan satu-satu terlebih dahulu. Jadi 4x kuadrat min 12x-nya kita kalikan ke sini aja. 4 kali x berarti kan x pangkat 3. 4x pangkat 3. Terus selanjutnya 4 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 8x kuadrat seperti itu. Nah, 12 kali x kuadrat di sini berarti kan minus 12x x kuadrat. Lanjutannya 12 dikalikan dengan 2, maka hasilnya negatif 24. Nah, yang bisa dikelompokkan itu kita kelompokkan aja terlebih dahulu. Maka fungsi fx-nya itu menjadi 4x pangkat 3 ditambah 8 dikurangi 12 itu hasilnya berapa? Minus 4 ya. Minus 4x kuadrat dikurangi dengan 24. Nah, sehingga kita tinggal menurunkan gitu ya. Masih ingat nggak kalau misalkan turunan itu kan konsepnya ax pangkat n. Misalkan fungsinya berbentuk seperti ini, maka turunan dari fungsi itu adalah tinggal kita kalikan aja pangkat sama koefisiennya. A kali n berarti an gitu, terus pangkatnya berkurang 1. Nah, gimana kalau misalkan fungsinya berbentuk yang seperti di atas ini? Maka bentuknya 4 kali 3 itu 12, x turun 1 berarti pangkat 2, dikurangi dengan 4 kali 2 jadi 8x pangkat 1. Nah, kalau dia itu tidak punya di sini seharusnya di sini 24x gitu kan ya. 24x kan 12x kali 2 24x kan. Di situ mengikuti. Berarti kalau turunannya min 24x jadi tinggal 24 saja seperti itu. Maka hasil dari ini adalah yang mana ya? Hasilnya adalah yang B. Oke,
hasilnya adalah yang B, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada turunan lagi 24x itu kan hasil turunannya 24. Kalau misalkan 10x maka turunannya adalah 10. Begitu juga dengan yang ini. Oke, seperti itu kira-kira untuk turunan yang bentuknya aljabar seperti ini. Oke, kita beralih ke soal grafik fungsi. Ini juga pakai cara turunan. Nah, grafik fungsi dari fungsi f(x) pangkat 3 sampai di sini plus 5 naik pada interval. Nah, ingat kata-katanya. Kalau naik pada interval, maka ini berlaku f aksen lebih dari 0. Itu naik intervalnya. Nah, kalau misalkan ada soal lain, gimana kalau turun? Nah, f aksen atau turunan dari fungsi itu adalah kurang dari 0. Nah, maka jawabannya adalah kita turunkan terlebih dahulu gitu kan. Turunan dari x pangkat 3 jadinya kan 3-nya turun, terus x turun 1 pangkatnya jadi pangkat 2. Terus selanjutnya ditambah 3/2-nya tetap turun 2, berarti 2-nya turun jadi perkalian x pangkat berapa? Awalnya 2 turun 1 jadi pangkat 1. Terus yang min 18x, berarti turunannya min 18x jadi min 18. Terus untuk yang 5 turunannya adalah 0. Nah, sesuai dengan perintah yang tadi, kalau misalkan dia naik maka turunan lebih dari 0. Kita sederhanakan, sesudah itu jadinya 3x kuadrat, 2-nya bisa dijurek ya, jadi 3x min 18 lebih dari 0. Nah, selanjutnya sama-sama dibagi 3, jadi ini sisanya 6, jadi x pangkat 2 plus x min 6 lebih dari 0. Maka mencari dua bilangan difaktorkan saja gitu kan. X sama x-nya di sini 3, di sini 2. Mana yang plus? Karena di sini hasilnya positif, maka ini plus yang lebih besar, terus yang negatif 2 untuk yang lebih kecil. Sehingga kita sama dengan kan 0, kita cari x-nya sebagai pembatas, maka x sama dengan 2 atau x-nya sama dengan negatif 3 seperti itu. Nah, ada cara cepat di sini. Kalau misalkan dia tandanya lebih tanpa kita mencari titik batas-batas gitu, langsung saja, maka ini nanti jawabannya menjadi atau gitu kan, x kurang dari bla 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 atau ya x lebih dari bla 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 bla. Nah, untuk yang kurang ini biasanya mencari angka yang terkecil. Mana yang terkecil? Yang terkecil adalah min 3. Berarti di sini min 3, terus selanjutnya di sini diisi juga 2. Maka jawabannya adalah yang mana? Yang D. Nah, jawabannya yang D. Ingat kata-katanya aja. Kalau misalkan dia naik pada interval, maka diturunkan terus lebih dari 0, sesudah itu difaktorkan ketemu. Ini jawabannya. Nah, gimana kalau misalkan ada perintah lain? Misalkan dia tandanya tidak lebih ya. Anggap aja ada kasus lain gitu kan. Tambahan aja kasus lain misalkan. Kalau misalkan dia kurang dari 0, nah, tinggal kalian membentuk ini buat x. Nah, kurang karena ini kurang, terus ini diisi yang terkecil, ini diisi yang terbesar. Nah, yang terkecil di sini untuk kalimat di sini minus 3, terus selanjutnya untuk yang ini 2, seperti itu. Ini berlaku untuk yang kurang dari 0. Nanti jawabannya berbentuk seperti ini. Nah, kalau lebih berarti di sini atau ya, tandanya kurang sama lebih, diisi yang terkecil untuk kurang, terus yang besar itu yang lebih besar, seperti itu. Oke, lanjut next. Nah, ini soal gampang. Kalau tadi kita bahas turunan, sekarang kita bahas integral. Oke, kita ingat-ingat dulu konsepnya integral seperti apa. Kalau misalkan ada fungsi f(x), misalkan seperti ini, integral dari ax terhadap dx misalkan. Nah, hasil integralnya adalah a per
n plus 1, terus x-nya n plus 1. Namanya integral, dia itu bertambah, pangkatnya bertambah 1. Nah, seperti itu. Intinya ngikuti, kalau misalkan pangkatnya nambah 1, di bawah nanti ada penyebut tambah 1. Oke, kita jabarkan satu-satu. Untuk yang di atas berarti di sini 2x pangkat 3. 2-nya tetap x ya. Nambah 1 berarti dia 3 tambah 1 jadi 4. Nah, bawahnya juga ngikut 4. Terus minus 9x pangkat, dia pangkat 2 nambah 1 jadi pangkat 3, bawahnya 3. Terus ditambah 4x, awalnya pangkat 1 nambah 1 jadi pangkat 2, ngikut 2 sebagai penyebut. Terus lagi lanjut minus 5. Nah, di sini kan x gitu kan. Nah, karena 5 saja maka di sini integralnya x. Karena ini integral tak tentu, tambah c untuk yang akhir komplement gitu. Oke, lanjut. Kalau misalkan masih bisa disederhanakan, 2 sama 4 disederhanakan jadi 1/2 x pangkat 4 min 9/3 jadi 3x pangkat 3. Terus selanjutnya 4/2 jadi 2x pangkat 2 min 5x ditambah dengan c, seperti itu. Maka jawabannya yang di sini adalah yang mana kira-kira? Jawabannya yang oke, jawabannya yang D, seperti itu. Setengah x pangkat 4 min 3x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 min 5x plus c. Itu untuk integral. Oke, soal selanjutnya kita beralih ke, nah di sini kita beralih ke materi apa ini namanya? Materi trigonometri ya. Ingat-ingat. Kalau trigonometri di sini perintahnya adalah segitiga ABC siku-siku gitu kan. Segitiga ABC dan siku-siku di A. Kita buat B sama C di sini. Oke. Di sini ada diketahui sin ya. Sin B itu 3/7, sedangkan sin itu adalah depan per miring ya. Ini depan per miring gitu kan. Depan per miring. Oke. Kita lihat dulu, berarti sudutnya dia di B, maka depannya B itu adalah sini, ini depannya. Nah, ini depannya B, berarti depannya B 3, miringnya B itu adalah 7. Nah, kita ingin mencari AD sekarang. Ini yang belum diketahui dengan cara mencari Pitagoras. Maka sudut miring dikuadratkan. Oke, untuk nilai AB sendiri itu adalah akar dari ini miringnya dikuadratkan dikurangi dengan 3 dikuadratkan. Dari mana? Diperoleh dari teorema Pitagoras, seperti itu. Lanjutannya berarti 7 kuadrat itu 49 dikurangi dengan 3 kuadrat 9. Nanti hasilnya akar 40. Sedangkan akar 40 bisa disederhanakan jadi 4 kali 10. Akar 4-nya bisa dikeluarkan menjadi 2 akar 10, maka nilai AB ini adalah 2 akar 10. Nah, seperti itu. Oke, next. Sekarang perintahnya adalah kita mencari nilai tan C. Nilai tan C ya. Kita mencari nilai tan C. Ya, kita ubah lagi di sini. Sebentar dulu, kita cari tan C, kita rubah pensilnya terlebih dahulu. Oke, yang dicari sekarang tan C. Tan, kalau tan itu adalah desa ya, ingat-ingat lagi ya. Kalau tan C, tan itu adalah desa atau depan per samping. Depannya C itu adalah 2 akar 10 ya. 2 akar 10. Terus sampingnya C itu adalah 3. Sampingnya C itu adalah 3. Maka jawabannya 2/3 akar 10. Kita cari jawaban A, B, C, D, E. 2/3 akar 10. Oke. Jawabannya yang C. Semisal kalau misalkan ditanyakan adalah cos misalkan ya. Cos B. Cos itu adalah samping per miring ya, atau sami singkatannya. Samping per miring. Sampingnya B itu adalah 2 akar 10, oke?
2 akar 10, terus miringnya ya, samping per miringnya adalah 7, maka 2/7 akar 10. Oke, next kita lanjutkan lagi. Nah, gimana mas misalkan bentuknya ini adalah pertidaksamaan linear yang diketahui gambar, terus yang kita ya adalah fungsi objektifnya. Pertama kita membuat dulu di sini kan udah diketahui ya, titik-titiknya yang ada di sini adalah 5,0. Untuk yang ini adalah 0,2. Terus yang titik ini adalah titik potong antara dua garis ini. Maka kita cari garis yang ini dulu. Kita ubah ke yang biru warnanya ya. Kita cari garis yang ini. Garis yang ini itu menjadi 5x ditambah 5y. Karena dia ada di bawah, maka kurang dari sama dengan 5 kali 5. Untuk selanjutnya dia itu minus ya. Oke, kita mulai dari dari y dulu. Berarti dia 2x ya minus y. Dia karena ada di bawah juga, maka kurang dari 2 kali minus 1. 2 kali minus 1, maka dia akan berubah menjadi ini disederhanakan semuanya jadi x plus y ya. Yang ini kita sederhanakan jadi x plus y nya sama dengan 5. Tandanya saya ubah jadi sama dengan untuk mempermudah mencari titik potong antara kedua garis ini. Oke, selanjutnya yang ini sisa 2x min y ya. 2x min y itu sama dengan minus 2. Nah, kita cari saja. Nah, ini kita eliminasi y-nya. Jadi kalau misalkan dijumlahkan jadinya x tambah 2x jadi 3x. 3x sama dengan plus 3 gitu kan. Maka x-nya adalah 3/3 1. Kalau x-nya itu 1, maka y-nya itu adalah 4 gitu ya. Y-nya sama dengan 4. Maka di sini titik potongnya adalah 1,4. Oke, ketemu 1,4. Setelah itu kita masukkan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah f x, y 6x plus 10y. Kita coba satu-satu. 0,2 pertama. Oke, 0,2. Kalau x-nya 0, jadi tinggal substitusikan aja yang y-nya aja. Maka ini sama dengan 20. Kita coba lagi yang 5,0. 5,0. Nah, x-nya 5, berarti 6 kalikan dengan 5, terus yang ini kan plus 0 tadi kan, karena y-nya 0. Maka ini 30. Kita coba lagi yang 1,4. 1,4. Nanti titiknya kita uji lagi. 6 kali 1 ditambah 10y, berarti 10 kali 4. Maka ini hasilnya 46. Nah, kita cari yang maksimum atau yang paling besar adalah yang mana? 40, berarti jawabannya yang A. Oke. Ingat triksnya kalau ada seperti ini, cari garisnya dulu, langsung ke titik potong, langsung uji titik-titiknya ke dalam fungsi objektif atau fungsi tujuannya yang ini. Oke, next. Nah, ini paling gampang, soal paling gampang sedunia mungkin fungsi inverse ya. Fungsi inverse kalau ada bentuknya, saya buatkan dulu bentuk umumnya. Ax plus b, cx plus d. Maka di sini inverse-nya adalah dibalik ya. Yang d-nya plus jadi min, berarti min dx plus b. Terus langsung lagi cx min a gitu. Nah, kalau misalkan ada bentuknya seperti ini, langsung saja kita cari inverse-nya. Berarti inverse-nya 2 kan dipindahkan anggap kayak d ke a gitu kan ya. D-nya jadi pindah ke posisi A, awalnya positif jadi negatif. Jadi min 2x ditambah 17 dibagi dengan x-nya tetap plus. Nah, ini 9 awalnya plus, pindah ke posisi D itu nanti jadi negatif, berarti minus 9. Nah, seperti itu. Ini adalah inverse, f inverse x.
Yang ditanya adalah F inverse. Nah, X-nya itu diubah menjadi 10. Jadinya min 2 dikalikan dengan 10 plus 17 dibagi dengan X-nya kita ganti dengan 10. 10 minus 9. Nah, 2 kali 10 minus 20 tambah 17 dibagi dengan 1. Minus 20 plus 17 itu minus 3. Minus 3 dibagi dengan 1 itu jawabannya minus 3. Oke, kalau kita lihat dari jawaban A, B, C, D, E, jawabannya yang B. Nah, saya rasa mudah sekali. Oke, next soal selanjutnya kita cari. Nah, ini ada bentuk soal limit. Kalau ada bentuk soal limit seperti ini, biasanya kita substitusikan. Kalau misalkan bawahnya tidak sama dengan 0, maka bisa kita cari gitu kan. Masalahnya di sini adalah ini nanti kalau misalkan disubstitusikan 25 akar 25 dikurangi 5, 0 bawahnya, maka kita merasionalkan dengan cara mengalihkan sekawan yang penyebut. Nah, 3x kuadrat min 2 nanti jadi plus 5 ya. Jadi plus 5. Yang di bawah juga sama. Jadi 3x kuadrat min 2 plus 5. Langsung kita kalikan saja. Untuk yang di atas, nah ini. Yang di bawah kalau misalkan dikalikan, ingat sifatnya kalau a kuadrat min b kuadrat itu jadi a plus b dikalikan dengan a min b. Nah, ini jenisnya sama. Anggap ini a kan, terus b-nya itu 5, yang ini b-nya 5, maka akan terjadi seperti ini, a kuadrat. A kuadrat berarti kan sama halnya dengan a-nya di sini dikuadratkan. Kalau akar dikuadratkan nanti kan hilang akarnya. Jadi sisa 3x kuadrat min 2, nah dikurangi dengan b kuadrat. Nanti b-nya itu adalah kan 5, b-nya 5 gitu kan. 5 dikuadratkan jadi 25 seperti itu. Ini untuk yang di bawah. Terus untuk yang di atas tetap kita tulis ulang saja. X kuadrat min x min 6 dikalikan dengan akar dari 3x kuadrat min 2 plus 5. Oke, sampai sini. Kita lanjutkan yang di bawah. Ini kan kalau misalkan yang di bawah saya teruskan, ini kan menjadi 3x kuadrat min 27 gitu kan ya. 3x kuadrat min 27. Oke, saya lanjutkan di sini di atas jadi 3x kuadrat min ya. Min 2 kan min 25 min 27. Seperti itu. Kalau misalkan saya ini tulis lagi yang di bawah, oke, yang di atas dulu saya tulis tetap tidak berubah. Yang ini tetap saja 3x kuadrat min 2, di sini plus 5. Terus lanjutannya adalah yang ini kan sama-sama mumat unsur 3. Saya sederhanakan saja, 3 dikalikan dengan x kuadrat min 9 ya. 3-nya saya keluarin jadinya min 9. Nah, kalau misalkan di sini saya faktorkan jadi x min 3 dikalikan dengan x plus 2. Untuk yang di atas ini saya faktorkan. Yang ini tetap saja kita tulis lagi jadi 3x kuadrat min 2 ditambah dengan 5. Nah, untuk yang di bawah ini bisa juga difaktorkan lagi. 9 itu kan jadi x plus 3 x min 3 seperti itu. 9 kan bisa diubah menjadi gini, x kuadrat min 3 kuadrat. Jenisnya sama kayak a kuadrat min b kuadrat. Nah, yang sama ini kita sederhanakan, yaitu x min 3 dengan x min 3. Sesudah itu kita substitusikan satu-satu seperti itu. Nah, ini kan 3, maka x-nya kita ganti dengan 3. Yang di sini adalah 3 tambah 2 berarti 5. Yang di sini kita ganti dengan 3. 3 kuadrat adalah 9. 9 kali 3 27.
27 dikurangi 2 akar 25. Sedangkan akar 25 nanti menjadi 5. Yang ini 5. 5 tambah 5 itu kan 10 gitu kan. Dikalikan dengan 10. Nah, yang bawah tetap, yang bawah itu ada 3. Terus di sini kan 3 tambah 3 gitu. 3 tambah 3 itu jawabannya berapa? 3 tambah 3 adalah 6 gitu kan. Oke, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, 10 bagi 2 5, 6 bagi 2 itu 3. Nah, jadi nilai akhirnya adalah 5 kali 5 25, terus selanjutnya 3 kali 3 9 seperti itu. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, next kita lanjut soal selanjutnya, yaitu ini nilai limit. Nah, lagi-lagi nilai limit ini tak hingga ya. Kalau yang tadi itu jenisnya biasa, kalau sekarang adalah nilai limit mendekati tidak hingga. Maka ini berlaku apa? Berlaku dikalikan satu-satu aja dulu ke dalam. Ini SCTV ya. Jadi 4 dikali 4x kuadrat jadinya 16x kuadrat gitu. Terus 3 dikalikan 4x jadi 3 kalikan 4x jadi plus 12x. Nah, itu untuk yang pertama. Terus yang kedua kita yang ini 4 dikalikan 4x jadinya 16x kuadrat lagi. Terus 3, oh ya, kita kalikan satu-satu kalau yang ini. 4x kali 4x 16x, terus 4 kali 3 itu kan 12 gitu kan. Plus 12x 5 kali 4x jadi min 20x. Terus 5 kali 3 jadinya minus 5 gitu. Nah, sesudah itu berarti yang ini adalah 16x kuadrat 12x min 20 jadi min 8x min 5. Yang di atas ini kita tulis ulang lagi 16x kuadrat plus 12x. Nah, ini bentuknya udah seperti ini, maka kita sesuaikan dengan rumusnya. Kalau ada limit ya, kalau ada limit, saya ubah dulu ke merah. Kalau ada limit x mendekati tidak hingga, misalkan dia itu adalah ax kuadrat plus bx kuadrat plus c min, yang ini px kuadrat plus qx plus r misalkan. Nah, dengan a sama p misalkan sama, maka berlaku b min q per 2 akar a gitu. Nah, berarti dalam kasus ini mana sih yang posisi a, mana yang posisi b dan c gitu. A-nya itu 16, B-nya itu 12, C-nya 0 lah, karena C-nya nggak ditaruh di sini. Terus yang ini adalah P, Q, dan R. Nah, sesuaikan aja. Maka di sini limitnya kan mendekati tak hingga, maka berlaku B min Q, B-nya 12, min Q-nya min 8, berarti min 8 per 2 akar A, berarti akar A-nya adalah akar 16, akar 16. Nah, jadi di sini adalah 12 min jadi plus 12 plus 8 20. Bawahnya ini kan 16 jadi 4 ya, akar 16. Berarti 2 kali 4 kan 8. Oke. Jadi ini jawabannya adalah 20 dibagi dengan 8 sama-sama dibagi dengan 4. Maka 20 bagi 4 5, yang di bawah 8 dibagi dengan 4 itu 2. Berarti jawabannya 5 per 2 seperti itu. Maka jawabannya di sini adalah jawabannya E. Oke. Jadi yang di sini jawabannya E. Oke, next kita lanjut soal yang selanjutnya. Yang ini ya. Oke, selanjutnya ini merupakan deret geometri tak hingga. Gimana deret geometri tak hingga itu adalah, kalau misalkan yang ditanya adalah
jumlahnya, maka berlaku A per 1 min R. Dengan A suku pertama, R itu adalah rasionya. Nah, di sini berapa sih rasio dari suatu daerah geometri yang bentuknya seperti ini? Gampang sekali, maka R itu sama dengan U2 dibagi dengan U1. Itu aja. Maka kita tentukan U2-nya itu berapa? U2-nya adalah 3 kan? 3 per U1-nya adalah 4. Jadi R-nya itu adalah 3/4. Sedangkan nilai A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 4. Maka A sama dengan 4. Berarti kita tinggal substitusikan atau mencocokkan ke rumusnya saja. A-nya itu 4 per 1 min R. R-nya tadi 3/4 kan? 3/4. Oke. 4 per 1 dikurangi 3/4 itu kan hasilnya 1/4. Nah, sedangkan 4 dibagi 1/4 berarti kan sama halnya dikali aja kan. 4 dikali 4 jadi hasilnya adalah 16. Maka jawabannya A, B, C, D, E yang D. Seperti itu untuk geometri tak hingga. Oke, next. Nah, ini lagi-lagi ada pertidaksamaan linier. Nah, pertama kita tentukan 12 sama 2-nya terlebih dahulu. Maka untuk menentukan persamaan garisnya 12x ditambah dengan 2y. Nah, karena ini adalah di bawahnya garis, kalau di bawahnya garis dia kurang dari atau sama dengan 12 dikalikan dengan 2. Nah, maka kalau misalkan saya sederhanakan sama-sama dibagi 2 semua, jadinya 12 bagi 2 itu 6, 2 bagi 2 itu 1, terus yang di sini tinggal 12 saja karena 2-nya sudah disederhanakan. Oke, maka persamaannya adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 12 untuk yang garis ini. Oke, sekarang kita cari untuk yang garis 5 sama 4-nya ini untuk titik potong. Maka 5x ditambahkan dengan 4y, dia daerahnya kan di atas ya, arsirannya berarti dia lebih dari, karena di atasnya ya, lebih dari 5 dikalikan dengan 4. Nah, maka jawabannya 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20. Nah, karena dia itu berada di atasnya sumbu ya, atas sumbu X kanan, maka dan sebelah kanannya Y juga, maka berlaku ada tambahannya, X lebih dari sama dengan 0 dan Y nya lebih dari sama dengan 0. Maka kita cari mana jawabannya, berarti yang A, sepertinya yang A yang cocok. Dan 6x plus Y kurang dari 12 yang ini cocok. Untuk yang 5x plus 4y yang ini juga cocok. Nah, ini juga menyesuaikan. Oke, jawabannya yang A. Selanjutnya di sini ada soal lagi-lagi peluang. Oke. Kepada 3 orang siswa Andi, Tito, sama Vian diberikan ulangan harian susulan mata pelajaran matematik. Nah, di sini ada peluang. Peluangnya udah diketahui untuk yang Andi 4/5. Peluangnya untuk mencapai nilai KKM gitu kan. Oke, untuk nilai Andi kita tulis dulu, Andi untuk mencapai nilai KKM dia itu peluangnya 4/5. Nah, untuk tidak ya, peluang untuk tidak mencapai KKM berarti ini tidak KKM, maka 1/4 gitu kan. Peluang tidak KKM-nya 1/5, 1/5. Nah, itu untuk yang Andi. Kalau mungkin masih ada yang bertanya, kenapa sih di sini kok 1/5? Karena kalau misalkan di total semuanya sama dengan 1 gitu kan. Nah, kalau 4/5 maka di sini 1/5. Nah, kita coba yang Tito sekarang. Peluang yang Tito itu 2/3. Nah, di sini sudah ada. Maka tidak untuk mencapai nilai KKM berarti 1/3. Terus kita cari yang Vian sekarang. Yang Vian itu peluangnya 3/4. Maka peluangnya adalah 1/4 untuk yang TKKM atau tidak kriteria ketuntasan minimal.
Nah, sekarang adalah pertanyaannya adalah peluang bahwa minimal 2 di antara 3 siswa adalah mencapai nilai KKM. Oke, yang pertama, kemungkinan pertama yang mencapai nilai KKM itu adalah hanya Andi dan Tito misalkan. Andi dan Tito. Maka yang gagal itu adalah Fian. Oke. Maka peluangnya yang terjadi, Andi berarti untuk mencapai nilai KKM 4/5 dikalikan dengan Tito. Titonya adalah 2/3. Nah, sedangkan si Fian itu tidak lulus, maka 1/4. Kalau misalkan dia tidak lulus, 1/4. Tinggal dikali saja, 4 kali 2 kali 1, 8. Yang ini 60 yang di bawah. Oke, peluang kedua sekarang ya. Kemungkinan kedua, maaf bukan peluang. Sekarang yang lulus Andi sama Fian, misalnya yang lulus Andi sama Fian. Oke. Yang Andi lulusnya 4/5, Fian itu lulusnya 3/4. Nah, sedangkan si Tito itu tidak lulus, maka 1/3. Nah, kalau misalkan dikalikan semuanya 12/60. Oke, kemungkinan ketiga yang lulus adalah Tito sama Fian. Nah, Tito sama Fian. Titonya berapa? Titonya adalah 2/3. Untuk Fiannya adalah 3/4. Nah, untuk si Andi karena dia nggak lulus, pilih 1/5. Nah, nanti kalau misalkan dikalikan 2 kali 3, 6, bawahnya 60. Oke. Sekarang kemungkinan terakhir. Pertanyaannya coba nih, minimal 2 di antara 3 siswa. Minimal 2, maka ketiga-tiganya juga boleh. Tiga-tiganya lulus, berarti Andi dulu biar urut. Andi, Tito, sama Fian. Nah, maka ini adalah 4/5 dikalikan dengan 2/3 dikalikan dengan 3/4. Nah, ini kalau misalkan dikalikan berapa ya semuanya? 4 kali 2 itu 8, 8 kali 3 24 ya. 24/60. Nah, jadi semua kemungkinan ini dijumlahkan semuanya, dijumlahkan. Maka yang mencapai target itu adalah 8/60 ditambah 12/60 ditambah 6/60 ditambah 24/60. Nah, coba kita jumlahkan semuanya. Kalau yang di bawah tetap 60, kalau yang di atas 8 tambah 12 20, 6 tambah ini 30 gitu kan. Ini kan 20 tambah 30 50. Jadi jawabannya 50/60. Kalau misalkan disederhanakan, nolnya dicoret, tinggal 5/6. Nah, coba kita cek di jawaban. Jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Oke, jawabannya yang A.